warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Sapiah M. Hum. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam mengerjakan tugas dengan judul materi, pemakaian tanda baca dan kaidah makna. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, atas nama Fatimah Az-Zahra dengan NIM H01230015. Selanjutnya ada Yuniarti dengan NIM H01230020. Yang berikutnya ada Anjeli dengan NIM H01230016. Dan yang terakhir ada Alif dengan NIM H01230014. Baiklah, kami akan menjelaskan materi yang berjudul pemakaian tanda baca dan kaidah makna. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara, kata, dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi pada suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Aturan tanda baca berbeda antar bahasa, lokasi, waktu, dan terus berkembang. Beberapa aspek tanda baca adalah suatu gaya spesifik yang karenanya tergantung pada pilihan penulis. Berikut adalah 15 tanda baca yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik berfungsi untuk menandai akhir kalimat berita atau untuk keperluan singkatan, gelar, dan angka-angka. Contoh pertama, Irwan S. Gatot. Contoh kedua, SE atau Sarjana Ekonomi. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma berfungsi untuk memisahkan anak kalimat atau hal-hal yang disebutkan dalam kalimat. Juga untuk keperluan singkatan, gelar, dan angka-angka. Contoh pertama, saya menjual baju, celana, dan topi. Contoh kedua, karena sibuk ia lupa dengan janjinya. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan terutama untuk jeda pada kalimat dan pemotongan pada suatu daftar. Contoh pertama, malam makin larut, kami belum selesai juga. Contoh kedua, ayah mengurus tanamannya di kebun, ibu sibuk bekerja di dapur. Keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua berfungsi untuk mengawali penguraian suatu kalimat. Contoh pertama, kita sekarang memerlukan perabotan rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Contoh kedua, fakultas itu mempunyai 2 jurusan, ekonomi umum dan ekonomi perusahaan. Yang kelima, tanda hubung. Tanda hubung berfungsi untuk menghubungkan penggalan kata, kata ulang, rentang suatu nilai. Contoh pertama, berulang-ulang. Contoh kedua, kemerah-merahan. Yang keenam, tanda pisah. Tanda pisah adalah tanda baca yang secara tampilan mirip dengan tanda hubung, tapi lebih panjang dan memiliki fungsi yang berbeda. Ada 2 simbol paling umum dari tanda ini, yaitu bahasa Inggris N dash, yang lebarnya kurang lebih sama dengan huruf kapital N, dan bahasa Inggris M dash, yang lebarnya kurang lebih sama dengan huruf kapital M. Contoh pertama, Wikipedia Indonesia, saya harapkan akan menjadi Wikipedia terbesar. Contoh kedua, Medan, Jakarta. Yang ketujuh, tanda elipsis. Tanda elipsis adalah tanda baca yang biasanya menandai penghilangan sengaja suatu kata atau frasa dari teks aslinya. Tanda ini dapat menunjukkan jeda pada pembicaraan, pikiran yang belum selesai, atau pada akhir kalimat. Penurunan volume menuju kesenyapan. Simbol untuk tanda elipsis adalah rangkaian 3 tanda titik
atau suatu glif yang berupa 3 bintik. Contoh pertama, kalau begitu, ya marilah kita bergerak. Contoh kedua, sebab-sebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Selanjutnya nomor 8 yaitu tanda tanya berfungsi untuk melengkapi kalimat tanya. Contoh, kapan ia berangkat? Ia dilahirkan pada tahun 1683. Uangnya sebanyak 10 juta rupiah hilang. Yang kesembilan, tanda seru berfungsi untuk menegaskan, memberi peringatan bahwa kalimat yang bertanda seru tersebut perlu untuk diperhatikan. Contoh, alangkah mengerikannya peristiwa itu. Bersihkan meja itu sekarang juga. Sampai hati ia membuang anaknya. Yang ke-10, tanda kurung berfungsi untuk menjelaskan suatu istilah yang belum banyak diketahui oleh khalayak. Contohnya, bagian keuangan menyusun anggaran tahunan kantor yang kemudian dibahas dalam RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham secara berkala. Satelit Palapa, pernyataan sumpah yang dikemukakan Gajah Mada membentuk sistem satelit domestik di Indonesia. Pertumbuhan penjualan tahun ini menunjukkan adanya perkembangan baru dalam pasaran dalam negeri. Yang ke-11, tanda kurung siku mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda ini menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Contohnya, sang sapurba mendengar bunyi gemerisik. Persamaan kedua proses ini, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2, lihat halaman 35-381, perlu dibentangkan di sini. Yang ke-12, tanda petik berfungsi untuk menandai kalimat langsung atau percakapan dalam naskah drama. Contoh, saya belum siap. Tunggu sebentar. Sajak berdiri aku terdapat pada halaman 5 buku itu. Yang ke-13, tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di petikan lain. Contoh, tanya Basri, kau dengar bunyi kering-kering tadi? Waktu kubuka pintu depan, kudengar teriak anakku, ibu, bapak pulang, dan rasa letihku lenyap seketika, ujar Pak Hamdan. Feedback atau balikan. Yang ke-14, tanda garis miring adalah tanda baca yang berbentuk garis hampir vertikal, yang bagian atasnya agak condong ke sebelah kanan dan bagian bawahnya ke sebelah kiri garis vertikal. Contoh, nomor 7 garis miring PK, garis miring 1973, Jalan Keramat 3, garis miring 10, tahun anggaran 1985, garis miring 1986. Contoh kedua, harganya Rp125, garis miring lembar, dibaca harganya Rp125 tiap lembar. Yang ke-15, tanda penyingkat atau apostrof adalah tanda baca pada bahasa yang menggunakan alfabet Latin atau alfabet tertentu lainnya. Menurut Oxford English Dictionary, kata apostrof berasal dari bahasa Yunani, yang artinya peniadaan bunyi dalam ucapan. Tanda ini mirip dengan penutup tanda petik tunggal dan juga dengan simbol prima, meskipun memiliki fungsi yang berbeda. Contoh, Ali kan kusurati, kan artinya akan. 1 Januari 88. 88 ini artinya 1988. Sebaiknya bentuk ini tidak dipakai dalam teks prosa biasa. Pengertian kaidah makna. Kaidah makna adalah prinsip atau aturan yang mengatur bagaimana bahasa digunakan untuk mengkomunikasikan makna secara efektif. Ini melibatkan bagaimana kata-kata dan struktur bahasa digunakan untuk menyampaikan pesan yang jelas dan tepat kepada pendengar atau pembaca. Kaidah makna melibatkan pemilihan kata yang tepat, penggunaan kata dalam kalimat bermakna,
serta penggunaan tanda baca dan intonasi untuk menghindari salah paham atau ambiguitas dalam komunikasi. Dalam penggunaan sehari-hari, penggunaan kaidah makna membantu orang untuk berbicara dan menulis dengan tujuan menghindari kebingungan atau interpretasi yang salah. Ini melibatkan pemahaman tentang konvensi tata bahasa sinonim, anonim, konteks, dan pemahaman tentang bagaimana struktur kalimat mempengaruhi arti. Penting untuk mematuhi kaidah makna agar komunikasi menjadi lebih efektif dan pesan yang disampaikan dapat diterima dengan jelas dan akurat oleh penerima pesan. Ada dua jenis makna yang terpenting diantaranya adalah makna denotatif atau makna leksikal dan makna konotatif atau makna gramatikal. Kata yang denotatif dan kata yang konotatif. Kata denotatif atau bisa disebut makna leksial adalah makna kata secara lepas tanpa kaitan dengan kata yang lain dalam sebuah struktur atau kata denotatif berhubungan dengan konsep denotatif. Sedangkan kata yang konotatif berhubungan dengan konsep yang konotasi. Denotasi adalah konsep dasar yang didukung oleh kata, sedangkan nilai rasa atau gambaran tambahan yang ada di samping denotasi disebut konotasi. Contoh, toko ini dilayani gadis-gadis cantik. Toko ini dilayani darah-darah cantik. Atau toko ini dilayani perawan-perawan cantik. Kata gadis dan darah perawan secara denotatif maknanya sama, yaitu wanita atau wanita muda yang belum kawin. Tapi secara konotatif maknanya berbeda. Gadis mengandung makna umum, darah mengandung makna yang bersifat puitis, dan perawan mengandung makna asosiasi tertentu. Demikian pula kata-kata kelompok, rombongan, dan gerombolan secara denotatif bermakna kumpulan benda atau orang. Tetapi secara konotatif dibedakan maknanya, yaitu kelompok dan rombongan berada dalam makna positif, sedangkan gerombolan dipahami dalam hubungan makna negatif. Contoh, kelompok anak muda itu sedang asik bermain musik. Ketua rombongan turis yang baru tiba dikalungi untayan bunga. Gerombolan pengacau tersebut telah ditumpas habis. Membahas suatu masalah yang bersifat ilmiah sebaiknya digunakan kata-kata yang denotatif. Kata-kata atau istilah harus bebas dari konotasi, sedangkan pada karya sastra lebih banyak digunakan kata-kata konotatif sebagai upaya merakit keindahan. Dalam kaitan makna kata terdapat beragam konotasi sosial, yaitu ada yang bersifat positif dan negatif, tinggi, rendah, sopan, dan porno, atau yang sakral. Misalnya kata-kata karyawan, asisten, wisma, hamil, dan berpeluang dianggap positif, baik sopan dan modern jika dibandingkan dengan kata-kata buruk, pembantu pondok, bunting dan mati yang dianggap negatif, rampai, kasar, dan kuno. Agar dapat menyatakan gagasan dengan tepat, seorang pembicara atau penulis harus dapat pula memilih kata-kata dengan konotasi yang tepat. Kata konotasi adalah kata-kata yang mengalami pergeseran dari makna kata leksikal. Kesimpulan yang dapat kami berikan dari video kali ini yaitu pemahaman yang baik tentang pemakaian tanda baca dan kaidah makna sangat penting dalam bahasa Indonesia. Pemakaian tanda baca yang benar membantu membangun struktur kalimat yang jelas dan memudahkan pembaca atau pendengar dalam memahami pesan. Sementara itu, kaidah makna memastikan arti yang tepat dan penafsiran yang sesuai dalam konteks komunikasi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang pemakaian tanda baca dan kaidah makna merupakan keterampilan yang penting bagi setiap pengguna bahasa Indonesia.